Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah saya ketemu di tempat ini dalam kajian yang sangat penting, tema tentang hijrah. Pas kita hari ini di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah versi ada versi siapa itu? Kalau versi pemerintah kapan? Kemarin. Hari ini versi Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas ya yang konsisten menggunakan ru'yah. Mungkin orang kaget, kok biasanya NU dan pemerintah tidak beda kalau penetapan awal bulan Hijriah, betul? Penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah. Makanya kan selama ini diketahui tidak beda kalau menetapkan puasa Idul Fitri, Idul Adha antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Kenapa ini berbeda? Tentu banyak yang tidak tahu, dan karena kita berbicara dengan para asatidzah, para ustadz ya, para senior ya, saya anggap ini senior semua nih di Incen. Tadinya saya pikir untuk mahasiswa, untuk siswa. Ya. Jadi kalau untuk siswa itu ceramahnya lebih berat. Ya, lebih berat. Kalau dengan para asatidzah, ustadzat ini lebih ringan insyaallah, sebab tinggal pemantik-pemantik saja karena banyak ilmunya. Ya, kan begitu. Kenapa beda kira-kira ini? Ini info penting. Saya sudah cek ke Kementerian Agama. Ternyata di Kementerian Agama itu mereka hanya melakukan ru'yah ya, penetapan awal bulan 3 kali saja dalam setahun. 3 kali itu apa? Penetapan awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah. Jadi kalau di luar bulan itu, di luar bulan-bulan itu, maka kembali ke hisab ya, alias kalender. Kan gitu, kalender kan hisab. Betul? Mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau kalender itu hisab kan diketahui jauh hari sebelumnya. Jadi saya juga kaget begitu dapat info. Nah, saya cek ternyata memang mereka tidak melakukan ru'yah. Sementara NU konsisten untuk ru'yah tiap bulan melakukan ru'yah, maka 1 Muharramnya baru masuk tadi ini. Malaysia, saya cek lagi teman-teman di Malaysia, kebetulan saya juga alhamdulillah anggota majelis fatwa di salah satu wilayah di sana, khususnya wilayah Perlis. Hari ini juga baru masuk. Itu resmi government. Ya, hari ini masuk ya. Mungkin karena Malaysia juga konsisten ru'yah dan menggunakan sama kriteria Mabims ya. Seperti itu. Sementara yang lain yang misalnya jauh dari kita tapi menggunakan kalender juga hisab, Turki sama kemarin ya, sama dengan pemerintah, dan tentu Muhammadiyah juga ya. Nah, ini kalau ada waktu perlu suatu ketika diberi pencerahan lebih jauh, tapi ini sekedar info saja. Sekedar info, bedanya itu karena pemerintah tidak melakukan ru'yah ya. Nah, jadi kita hari ini kalau versi ru'yah baru masuk 1 Hijriah.
Muharram 1448 Hijriah. Dari kemarin kalau yang versi pemerintah. Tentu bukan itu masalah. Ya, itu bukan suatu masalah. Yang penting kita sekarang sudah masuk ke dalam satu bulan yang di dalamnya banyak pelajaran dan banyak keutamaan. Kita mulai dengan keutamaan bulan Muharram. Ya, itu yang paling penting. Ya, nanti kita masuk juga pada masalah hijrah. Ya. Bulan Muharram ini disebut oleh Allah SWT sebagai salah satu bulan suci. Ya, seperti dalam surat Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Ada 4 bulan suci dalam Islam. Ada 4. Ada yang bisa minta tolong sebut siapa yang mau? 4, silakan. Dan Rajab. Iya. Nah, ini penting diulang. Bulan suci ya dalam Islam itu 4, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. Ya. 1 terpisah, yakni bulan Rajab. Orang sering confuse kalau bilang bulan suci, biasanya pikirannya ke bulan Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan tidak salah kalau dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak salah, karena kita menganggap bulan suci ini bulan penyucian, kira-kira begitu. Tapi kalau dari bahasa Arab, ya, Ramadan tidak dihitung, tidak masuk dalam kategori bulan suci. Ya, bulan suci itu salah satu tanda yang paling penting, dilarang berperang di situ. Dilarang berperang. Kaum muslimin tidak boleh berperang di bulan-bulan suci ini, di 4 bulan itu. Kecuali kalau diserang. Nah itu, kalau dimulai oleh kaum musyrikin maka boleh. Nah, itu saja sudah menunjukkan keutamaan daripada bulan Muharram, karena dia 1 dari 4 bulan suci itu. Kemudian di dalam hadis disebut juga Muharram itu sebagai syahrullah, sebagai bulannya Allah. Padahal ini semua bulannya Allah. Ya. Sebut bahwa puasa yang paling utama adalah setelah Ramadan adalah puasa fi syahrillahi al-Muharram. Ya. Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dari situ para ulama kemudian menyimpulkan sesungguhnya di bulan Muharram dianjurkan banyak puasa sunat. Ya, dianjurkan banyak puasa sunat. Di samping nanti akan ada puasa yang khusus tentang puasa di bulan Muharram. Nah, kita bicara keutamaan dulu. Keutamaan lain bahwa banyak peristiwa-peristiwa kemenangan Islam itu terjadi di bulan Muharram. Ya. Salah satunya adalah ketika Allah SWT menolong Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Itu di bulan Muharram. Dan karena itulah kemudian orang-orang Yahudi berpuasa di hari tersebut, di hari 10 bulan Muharram yang disebut dengan Ashura. Itulah hari kemenangan. Dan kalau mau sedikit bercerita tentang kemenangan Nabi Musa ini luar biasa.
Ya, di antara pelajaran menarik itu adalah kalau Allah telah menghendaki kemenangan bagi umat Islam, ada saja caranya musuh itu dijadikan blunder. Ya. Ketika Fir'aun sudah memutuskan harus membunuh Musa dan pengikutnya, ada baiknya kita ini sering-sering baca kisah-kisah perjalanan perjuangan Nabi Musa, terutama melawan Fir'aun. Karena di zaman kita ini kayaknya kalau kita update lagi, kita aktualisasikan, sangat bisa membantu kita bagaimana memahami keadaan, ya, dan bagaimana memperjuangkan Islam. Jadi awalnya Fir'aun itu membiarkan Nabi Musa, ya. Fir'aun yang kita kenal dengan sangat kejam, bengis, ya, bahkan mengaku sebagai Tuhan, ya. Itu sebetulnya tidak langsung mau menghukum Nabi Musa, bahkan memberi kesempatan Nabi Musa untuk berdialog sekian kali. Ya. Saya kira kita sudah biasa baca dalam Quran, ya. Pernah Nabi Musa diajak, ayo kalau memang benar kumpul, ya, kita bertemu nanti di satu hari raya. Nabi Musa disuruh datang, ya, lalu kemudian tukang sihir dikumpul oleh Fir'aun, lalu kemudian diuji. Kita sudah tahu hasilnya, tukang sihir semua kalah karena semua sihir yang berbentuk ular dari tukang sihir ditelan oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah juga jadi ular besar. Tukang sihir masuk Islam, walaupun mau dipaksa murtad tidak mau mereka, ya. Mereka bilang pada Fir'aun, kau cuma bisa menghukum kami di dunia. Itu bisa menjadi salah satu konsekuensi hijrah yang kita jadikan tema pada hari ini, ya, dari kisah tukang sihir. Luar biasa iman tukang sihir ini. Bisa malu kita sama tukang sihir, ya. Tukang sihir baru sehari loh beriman, tapi diancam hukuman mati, nggak peduli tukang sihir itu. Bandingkan dengan banyak dari kita yang telah masuk Islam sekian lama, tapi imannya tidak kuat, gampang tergoda, atau kemudian mudah terancam, mudah goyah karena ancaman. Kalau saya bilang kita, jangan salah paham, ya, bukan berarti kita di sini, boleh jadi tempat lain. Kita insya Allah di sini orang-orang yang kuat imannya, insya Allah. Jadi berkali-kali, ini waktu juga terbatas, saya tidak usah angkat semuanya. Jadi ada waktu, ada kesempatan Fir'aun berdialog dengan Musa. Bahkan pernah Fir'aun minta tolong sama Musa, ya, berdoa ketika terjadi paceklik, ya. Walaupun setelah itu, setelah hilang musibahnya, tetap saja Fir'aun tidak menerima kebenaran. Nah, di ujung Fir'aun katakan ini nggak bisa lagi nih, atas saran semua pembesarnya, tangkap Musa, bunuh Musa, ya, dan pengikut-pengikutnya. Pengikut Nabi Musa tidak banyak, ya, umumnya adalah pemuda. Disebut dalam surah Yunus tidak banyak, dan mereka orang-orang yang khawatir pada Fir'aun dan pembesar-pembesar Bani Israel. Jadi para pemuda yang beriman itu bukan saja khawatir akan kekuasaan Fir'aun dengan bala tentara, tapi khawatir juga dengan pembesar Bani Israel. Ini anak muda Bani Israel, tapi dia takut pada pembesarnya. Itu dalam Al-Quran, ya. Mereka takut, ya, min Fir'aun wa malaihim. Kata para mufassir bahwa itu bukan pembesar Fir'aun di situ maksudnya, tapi adalah pembesar Bani Israel. Oh, berarti dari zaman dahulu kadang-kadang yang bisa membuat goyah iman kita atau yang menjebak kita orang-orang yang kita anggap pembesar kita, ya, yang kita anggap tokoh kita, kadang-kadang bisa menjadi seperti itu. Mereka
untuk keselamatannya dan untuk terjadi pembinaan tarbiyah diwahyukan oleh Allah kepada Musa dan anak muda itu untuk mengambil rumah-rumahnya sebagai tempat pembinaan dan tempat sholat. Nggak keluar lagi sholat ke tempat umum waktu itu. Ketika datang keputusan terakhir Fir'aun bahwa mereka harus dihabisi, Musa dan pengikutnya anak muda ini lari. Nah ini dalam Islam, walaupun kita yakin ditolong Allah SWT, tetap juga melakukan namanya asbab. Ya, tahu asbab, ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Enggak boleh ada orang yang merasa saya beriman, saya benar, ada musuh saya enggak mau ikhtiar. Ya, kalau kena ya. Kalau ditangkap, bukan begitu. Kalau boleh ikhtiar, cari tempat yang aman. Maka mereka cari tempat yang aman. Mereka berlari menyelamatkan diri dari Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi Allah SWT mentakdirkan mereka berada di tempat yang sulit. Biasanya kalau kita lari menghindari yang namanya lorong buntu, betul? Kalau Bapak dikejar orang, pasti akan menghindari lorong buntu. Benar? Ibu ya? Karena bahaya banget lorong buntu, ya mau kemana lagi? Tiba-tiba Nabi Musa dan kaumnya berada di pinggir Laut Merah. Itu sama lorong buntu. Karena nggak bisa lari kan di atas laut. Sementara dari belakang Fir'aun dan tentaranya. Orang-orang lemah iman dari pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, pasti kita tersusul. Nabi Musa dengan penuh keyakinan mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Itu ungkapan yang luar biasa. Dan ini penting menjadi pelajaran bagi kita sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin walaupun belum tahu jalan keluarnya, jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah ragu. Karena sedikit ragu berbahaya bagi orang yang ikut pada kita. Kita yakin aja mereka masih ragu. Apalagi kalau kita ragu. Ini dibawa dalam semua strata. Ya, baik sebagai kepala negara, sebagai pemimpin di bawahnya lagi, sebagai pemimpin perusahaan, kepala sekolah, sebagai bapak di rumah, ya. Jangan ragu, ya, terhadap apa yang memang kita sudah pilih dan kita yakini. Jangan ragu maksudnya gara-gara ujian, itu maksudnya. Ya. Jangan ragu gara-gara ujian, tetap dengan keyakinan. Sebagai suami juga kadang-kadang menghadapi masalah, ya, perempuan wajar kalau kemudian khawatir, mungkin udah menangis atau apa, itu wajar karena memang lebih kuat perasaannya. Kita yang harus tetap kuat, tapi tidak harus membentak, marah-marah, kuat saja. Dan kalaupun ya dalam tanda petik dirongrong kira-kira begitu, gimana nih Pak, gimana ya, jangan kamu ini nggak bisa diam ya. Itu bukan meyakinkan, ya. Atau begitu banyak pertanyaannya nggak bisa jawab, nggak usah marah, paling tinggi diam kalau tidak bisa, ya, paling tinggi diam, jangan marah. Biar aja diungkapkan. Kadang-kadang ungkapan perempuan itu ada gunanya juga buat kita. Kadang menjadi inspirasi. Iya. Ya. Saya sering ceramahkan di mana-mana. Bagi saya cerewetnya perempuan itu karunia. Iya. Benar. Jadi kalau orang bilang ini istri saya ustadz terlalu cerewet, Anda salah. Cerewetnya perempuan itu karunia. Iya. Saya kaji ini. Karena untunglah perempuan cerewet, kalau tidak banyak kita yang tidak cerdas, ya, terutama pada bahasa. Karena kalau bapaknya mau diharapkan ngajar anaknya itu susah banget, ngomong aja susah, gimana mau cerdas itu anak? Jadi andaikan gitu, ini ada contoh dari Nabi Ibrahim, istrinya berkali-kali nanya, sebetulnya ini kan sudah jelas, nggak mungkinlah Nabi Ibrahim membawa Hajar alaihissalam dengan Ismail yang masih bayi, ya, ke Makkah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Itu jelas perintah Allah. Ini Nabi Ibrahim diketahui oleh Hajar sebagai nabi, ya. Tapi namanya perempuan itu biasa mengungkapkan perasaannya. Berkali-kali nanya, Ibrahim, kau mau tinggalkan kami di sini?
yang tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Nabiullah Ibrahim tidak bisa menjawab, tapi diam, tenang. Ya, sedang menghadapinya. Gak usah marah-marah gitu. Ya. Diam. Nah, alhamdulillah ibunda kita Hajar alaihissalam diberi kecerdasan oleh Allah SWT yang bisa menjadi pelajaran buat ibu-ibu. Ya, bahwa memang biasanya suami itu sulit menjawab pertanyaan ya yang general, kadang-kadang begitu. Ya, susah dia menjawab. Ya. Tapi ketika dikasih lebih spesifik bisa jawab. Nabi Ibrahim begitu ditanya, "Apakah Allah yang perintahkan engkau membawa kami ke sini?" Langsung Nabi Ibrahim jawab, "Naam, betul." Ya. Mungkin kalau perempuan sekarang itu aja susah kok, kenapa enggak dari tadi ngomong kira-kira gitu. Tapi Nabiullah Ibrahim sudah menjawab. Siti Hajar ya, ini masya Allah mujahidah luar biasa, kisahnya patut menjadi pelajaran. Begitu mendapat jawaban, keyakinannya kembali muncul, mengalahkan segala hal. Ya, ini Hajar hijrah itu satu akar kata. Ya, ha, jim, ra. Ya, jadi konsekuensi hijrahnya adalah keyakinan yang kuat kepada Allah SWT. Ini banyak bisa kita angkat contoh kalau ada waktu. Maka langsung menjawab, idzan la yudhi'anallah. Kalau begitu tidak usah khawatir Ibrahim. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan kami. Subhanallah. Ya. Dan memang keyakinan ini sangat-sangat menentukan apa yang akan menjadi jalan di depan kita. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan istri yang banyak bertanya, kita minimal diamlah, jangan marah. Ya, kalau bisa. Nah, ibu-ibu juga kalau misalnya ada suami, pasti ibu-ibu itu udah terbiasa. Karena kita semua tahu yang sudah punya istri tahu. Pertanyaan paling sering itu pulang jam berapa? Kan gitu. Pulang jam berapa? Dan kita rata-rata tidak menjawab, betul? Rata-rata tidak menjawab. Karena misalnya gini, saya mau pergi ketemu Pak Tamsil. Kan pertanyaan jam berapa pulang? Ya, kan gitu. Biasanya kita juga susah ini kira-kira jam berapa. Ya. Nah, kita kadang-kadang bilang ini cerewet, ini kita. Padahal sebetulnya istri itu maunya begini. Istri itu ingin ada suatu komitmen. Ya. Kita komitmen bahwa ini nanti pulang jelas gitu. Ya. Jangan nggak jelas mau pulang jam berapa. Makanya coba aja dites. Ya. Kalau orang tidak bisa jawab, nanti biasanya istri yang bantu. Ya. Sejam, 2 jam. Nah, biasanya kita baru bisa jawab kan? Oh iya ya, nggak sampai 2 jam lah ya, kira-kira gitu. Kalau udah dibantu sama istri. Ya. Kita sering bilang, "Aduh, kamu suka nanya-nanya melulu sih." Padahal dia mau bilang aja, misalnya jam 9. Itu penting bagi perempuan, ya. Mungkin kalau terlalu lama dia akan jawab, "Kok lama amat?" Kan gitu. Biasanya kalau tidak dia cuma bilang oke. Nah, masalahnya kita nih, ya. Biasanya udah jam 9 belum pulang dan gak ngasih kabar. Itu problemnya dalam komunikasi suami istri. Ya, dan sering kita anggap itu masalah sepele. Ya. Padahal itu masalah penting bagi perempuan. Karena memang perempuan diciptakan seperti itu. Begitu kita keluar, mungkin dia menyibukkan diri dengan hal lain, tapi pikirannya ke kita. Ya, terus mikir, ini udah sampai belum? Kita kalau ditanya udah sampai belum, pasti marah lagi kita. Kok ini kayak anak buah saya nih ditanya-tanya. Padahal dia istri kita mau tenang. Ya. Ini kalau belum ada lagi hal-hal lain yang membuat dia gusar. Kadang sudah ada hal-hal lain yang lebih parah lagi tuh. Ya. Kalau sudah ada, ini anggaplah masih normal. Itu otomatis karena ingin ketenangan aja. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah seperti itu diciptakan. Ini kembali pada kisah tadi, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya memberikan ketenangan. Nah, Nabi Musa seperti itu. Kita juga di dalam kehidupan ini, termasuk dengan sama anak-anak nih. Kadang-kadang kita dapat ujian, sesuatu yang kita sudah katakan, ya
lalu ada keraguan karena ada ujian, ada halangan. Jangan cepat menyerah, ya. Yang penting jangan pernah memastikan kecuali bilang insya Allah, ya. Jangan kecuali bilang insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, di mana blundernya? Di sini nih, lihat blunder Fir'aun. Ketika keadaan yang genting itu, Nabi Musa SAW diperintahkan oleh Allah SWT memukul tongkatnya pada laut. Terbelah dua, membentuk seperti dinding dari gunung atau membentuk gunung, ya, yang menjadi dinding air itu. Loloslah Nabi Musa dan kaumnya. Fir'aun, ya, dan bala tentaranya melihat Nabi Musa dan kaumnya berlari menyeberangi Laut Merah itu. Mereka sinis saja melihat, mau lari kemana kalian? Kira-kira begitu, ya. Mau lari kemana? Ya. Dan mereka sangat bernafsu. Ini blunder yang terjadi. Kenapa? Peristiwa terbelahnya laut itu bukan peristiwa biasa, betul? Ya, di zaman Nabi Musa, di zaman Firaun itu peristiwa luar biasa. Enggak ada kejadian-kejadian seperti itu. Tidak terpikir oleh Firaun maupun oleh intelektualnya, oleh panglima-panglimanya, oleh ahli-ahlinya bahwa ini peristiwa luar biasa. Jangan buru-buru mengejar Musa dan kaumnya, kan begitu? Ya. Toh kalau mereka menyeberang, kita masih bisa mengejar pakai angkatan laut kita, kira-kira begitu. Tapi namanya kalau Allah sudah mentakdirkan akan hancur, tidak berfungsi lagi pikiran itu. Dan kalau pelajari kisah-kisah musuh-musuh Allah dalam sejarah, itu kejatuhan mereka umumnya karena blunder. Dan kadang-kadang sederhana, sama dengan blundernya kaum Quraisy di Mekah. Kaum Quraisy itu yang minta pada Nabi Muhammad SAW, ya, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini lagi-lagi hijrah nih, hijrah ke Madinah. Terus terjadi perang Badar, perang Uhud, lalu perang Khandaq. 3 perang ini, walaupun perang Uhud dianggap oleh kaum musyrikin mereka menang, tapi 3 perang ini menguras tenaga dan potensi kaum Quraisy. Ya, maka waktu Nabi SAW umroh kan dilarang oleh kaum Quraisy, nggak boleh, tahun depan boleh. Dan mari kita bikin perjanjian damai. Yang mengajak perjanjian damai itu kaum Quraisy. Dan mereka yang menentukan waktunya, mereka minta 10 tahun. Ya, 10 tahun apa gunanya? Ya kalau dibawa ke negeri kita 2 periode lah ya, kira-kira gitu. Ya. Minta 10 tahun karena satu, mereka bisa membangun kembali tentaranya 10 tahun. Yang kedua, bisa dengan aman menjadi pemimpin Quraisy. Bisa 10 tahun lagi mengangkangi Baitullah, Ka'bah, ya, dan mengambil segala upeti-upeti orang-orang datang ke Ka'bah 10 tahun. Tapi karena memang sudah datang waktunya mereka hancur, hal sangat sepele. Baru 2 tahun setengah, hampir 3 tahun, tiba-tiba mereka melanggar perjanjian itu. Ya, mereka menyerang satu suku di pinggir kota Mekah yang merupakan sekutu Nabi Muhammad SAW. Padahal isi perjanjian nggak boleh, ya, menyerang. Anda tidak boleh serang sekutu saya tidak boleh menyerang sekutu Anda. Begitu mereka menyerang ini, Nabi SAW umumkan kita harus masuk Mekah karena membela sekutu yang diserang itu. Terjadilah Fatu Makkah yang luar biasa itu, ya, kemenangan bagi kaum muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini peristiwa kemenangan di bulan Muharram itu yang tentu patut untuk kita angkat lagi, untuk kita belajar. Kita belajar bahwa tidak selamanya kaum muslimin itu menang menggunakan senjata. Ya, tidak selamanya. Kalau ada yang bilang itu kan di zaman sebelum Nabi Muhammad, sesudah Nabi Muhammad pun bisa terjadi kemenangan tanpa perang. Seperti pasukan Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu anhu, itu menang terus tanpa perang. Ya.
Nah, apalagi di zaman seperti sekarang, salah satu hal yang bisa kita aktualisasikan di zaman kita ini, ketika geopolitik menunjukkan bahwa keadaan umat begitu lemah, ya, teknologi persenjataan sudah sekian lama dikuasai oleh musuh-musuh Islam atau oleh orang-orang yang orang-orang kafir secara umum begitu, dan memang kebanyakan mereka musuh Islam. Buktinya mereka yang menguasai Palestina, ya, membantu Zionis Israel. Maka jangan selalu berpikir bahwa kita, ya, baru bisa menang menghadapi mereka kalau kita punya senjata. Tidak selamanya, ya. Mungkin kita akan mengalahkan mereka bukan dengan senjata. Walaupun tentu saja tidak boleh kita nafikan betapa pentingnya senjata. Ya, kita bicara terbuka saja bahwa perjuangan Islam ini kita harus lihat substansinya apa. Substansinya apa? Yang pokok-pokoknya apa? Lalu masalah senjata juga penting. Misalnya begini, yang paling penting kan sebetulnya adalah lahirnya umat Islam yang beriman, ya, yang kuat persaudaraan di antara mereka, ya. Itu yang paling pertama. Dan kalau bisa mereka punya logistik yang kuat, lebih baik lagi. Kalau kita lihat urutannya, Nabi SAW melakukan pembinaan akidah, pembinaan iman, mulai dari Mekah sampai hijrah. Betul? Betul? Kemudian yang kedua membangun persaudaraan. Betul? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Baru kemudian mereka bagaimana membangun ekonomi. Iya, mengembangkan ekonomi. Makanya kalau kita lihat tulisan para cendekiawan kita, tokoh kita, para ulama kita, bahwa Nabi SAW setelah membangun akidah, membangun persaudaraan, yang ketiga membangun ekonomi. Ada pasar di dekat Masjid Nabawi, ya, ada pasar. Ya, kalau ibu-ibu yang pergi ke Tanah Suci, jangan diceritakan lagi pasar, ya, sampai ke pasar lorong-lorong mereka tahu, ya, kalau ibu-ibu. Jadi membangun pasar ekonomi. Nanti setelah itu baru membangun pasukan. Itu pun setelah setelah kekuatan luar biasa dan diizinkan. Dan dia lebih banyak kepada pertahanan sebetulnya, karena memang Islam agama bukan untuk menyerang orang lain. Nah, ini kalau kita bawa dalam konteks kita sekarang, bagaimana perjuangan Islam? Ya, perjuangan Islam mengelahirkan kembali generasi seperti yang pernah dilahirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Mekah 13 tahun sampai hijrah belum ada bayangan akan berperang, belum ada bayangan. Ya, ada sahabat-sahabat yang minta ayo kita perang, terutama ketika Hamzah telah masuk Islam, Umar bin Khattab telah masuk Islam. Mereka merasa kuat. Jangan kita dihina terus seperti ini, mari kita berperang. Nabi bilang, kita belum diizinkan, ya, sampai turun udzina lil ladina yuqataluna bi annahum dulimu, ya. Itu ayatnya. Tapi secara sejarah dan rasionalnya adalah bahwa memang mereka dalam keadaan lemah. Andai diizinkan perang bisa habis, ya. Ini secara logika nih. Jadi mesti ada waktu. Maka yang paling penting di sini, bagaimana membangun umat ini, ya, membangun umat ini menjadi umat yang kuat secara iman, secara akidah, ya, dan seterusnya. Nah, kalau sudah berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kekuatan finansial, ya, umat, maka ada kaitannya dengan pengetahuan. Ada kaitannya dengan teknologi, ya, dan seterusnya. Sebelum kita berbicara persenjataan, maka salah satu memang tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana anak-anak kaum muslimin dapat dididik dengan cara terbaik agar mereka bisa kuat imannya, tapi juga bisa kuat otaknya, kan gitu, ya. Sehingga nanti selain sebagian menjadi ulama belajar ilmu syar'i, kita mau juga sebagian menjadi ahli-ahli dalam segala bidang kehidupan, segala bidang kehidupan, karena itu sangat penting. Dan dulu Nabi SAW sangat menekankan itu,
disuruh belajar bahasa, disuruh belajar apapun yang bermanfaat bagi umat Islam. Ya. Nah, inilah hal yang kita lakukan. Dan kalau kita lihat fasenya, ya, bahwa sebelum syariatkan jihad angkat senjata, ya, sebelum diizinkan berperang melawan kaum kufar, itu pembinaan iman selama di Mekah 13 tahun, lalu hijrah, betul? Lalu hijrah ke Madinah, bahkan sebelum Madinah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia di Afrika. Artinya apa? Pembinaan ini, ya, harus nanti mengarah pada konsolidasi umat. Sangat sulit mereka memiliki kekuatan yang benar-benar efektif kalau tidak terkonsolidasi. Itulah salah satu daripada makna hijrah, ya, di zaman Nabi SAW. Jadi hijrah ke Madinah itu benar-benar konsolidasi, ya. Apalagi kalau dalam konteks perang fisabilillah, ini kalau kita mendalami fiqhul jihad, memang jihad itu salah satu syaratnya baru bisa diumumkan kalau terjadi pemisahan, demarkasi yang jelas antara umat Islam, antara pejuang-pejuang Islam dengan musuh-musuhnya kaum kufar. Kalau bercampur baur tidak boleh diumumkan jihad itu. Itu dalam Al-Quran surah Al-Anfal, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, ya, hari yang jelas. Dalam surah Al-Fath lebih banyak lagi menjelaskan ini, ya. Banyak sekali disebutkan bahwa karena harus ada keterpisahan. Nah, mungkin bukan itu yang paling penting saat ini. Tidak bisa lagi umat Islam seluruh dunia bersatu di satu tempat. Karena negara-negara sudah terbentuk seperti itu. Ini takdir Allah, ya. Tapi saya mau sampaikan, karena saya mendalami siasat syariah, enggak usah khawatir, ya, bahwa bentuk negara-negara seperti sekarang ini dalam Islam tidak dilarang, ya. Jadi tidak usah lagi habiskan waktu diskusi tentang demokrasi, ya. Masih banyak yang suka diskusi, apa ini demokrasi tidak sesuai Islam, ya. Akhirnya kita sibuk diskusi itu orang yang ambil, ya, ya. Sama dengan diskusi di kenapa main bola itu lapangannya sekian panjangnya, 11 pemainnya, itu yang dikaji mendalam, akhirnya kita tidak pernah lolos ke Piala Dunia, ya, misalnya nih, ya. Tapi orang-orang yang langsung menghayati itu itu bisa. Sama dengan dulu terlalu lama menggali Pancasila, ya, akhirnya kekayaan alam kita digali orang, ya. Itu saya dengar dulu waktu, ya, yang usia saya dulu tuh banyak diskusi seperti ini dulu, ya, waktu zaman P4, ya. Nah, jadi kita ingin bagaimana benar-benar terjadi hijrah dalam artian konsolidasi. Makna hijrah itu sendiri, ya, kita ketahui makna dasarnya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu makna dasarnya, itu hijrah, ya. Tetapi kemudian makna yang istilahnya makna syar'inya, ya, tidak lagi sebatas situ, tapi dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, dari kekufuran kepada keimanan. Itu juga hijrah, ya. Dari kemaksiatan kepada ketaatan, itu juga adalah hijrah. Makanya makna inilah yang akhirnya menjadi makna paten sejak selesai Fathu Makkah, ya, sampai hari ini. Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fathu Makkah. Artinya hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain di zaman itu, ya, walaupun kalau keadaan emergensi masih bisa berlaku, bahkan bisa uzlah, masih ada lagi istilah yang lebih spesifik dan lebih berat daripada hijrah. Kalau hijrah itu
dari tempat yang kurang baik kepada yang lebih baik, kan gitu. Dan biasanya di tempat yang lebih baik itu ada orang, ada ansar, golongan ansar, ya, yang hijrah namanya muhajirin. Kalau uzlah itu kita melarikan diri, menyelamatkan diri, walaupun harus berada di hutan atau di dalam goa, ya, kan begitu, demi menyelamatkan iman, seperti Ashabul Kahfi, ya. Nah, sekarang ini jangan terlalu cepat-cepat berpikir mau pindah tempat, mau pindah institusi. Ini jangan sampai dikira ini pesan sponsor ya Ustadz, bukan. Ya, ini institusi keluar begitu saja dari mulut saya. Jangan gara-gara tantangan, rintangan, orang cepat-cepat mau pindah tempat, pindah apa? Bukan itu. Ya, tapi bagaimana seseorang merubah keadaan. Ya, orang yang sabar berada di tempat yang ada tantangannya, ya, lihat tantangannya, dia tetap menjaga iman. Itulah sesungguhnya orang yang hijrah sebetulnya, ya, orang yang kuat. Maka sekarang tanggung jawab kita adalah bagaimana nilai-nilai keimanan, nilai-nilai hijrah ini yang terus kita hidupkan dalam diri kita dan di lingkungan kita, ya, di lingkungan kita. Tentang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan kita, alhamdulillah, ya, berada pada ketaatan. Mari pertahankan, ya, dan mari terus kita tingkatkan. Karena satu dan lain hal kita berada pada tempat ketaatan, alhamdulillah, ya, sering ke masjid, berada di lingkungan orang-orang yang baik, di sekolah Islam misalnya, itu adalah karunia Allah SWT, ya. Kalau pakai istilah sekarang itu bisa dianggap juga hijrah, ya. Kan di Indonesia ini banyak istilah artis hijrah. Itu bukan berarti artis mu'allaf, bukan. Ya, lain lagi tuh, ya. Kalau yang mu'allaf ini artis hijrah artinya artis yang muslim juga, muslimah juga, tetapi dahulunya mereka tidak peduli pada Islam, ya, tidak peduli. Bukan saja tidak peduli pada pengamalan dirinya, tapi tidak peduli dengan apa yang merupakan tantangan Islam, ancaman Islam, ya, tidak peduli pada dakwah. Maka ketika disebut artis hijrah, ya kita sudah kenal lah. Kalau yang dulu-dulu zaman kami ini kolonial, ya, ada ya kayak Teuku Wisnu, ada siapa, ya kayak yang milenial saya tidak tahu, apalagi yang Gen Z. Mereka benar-benar ada yang hijrah, subhanallah, ya. Dan hijrahnya adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam baik dalam dirinya maupun dalam perjuangannya. Inilah salah satu daripada nilai itu. Jadi kalau berbicara konsekuensi hijrah, ya, bukan semata-mata bertahan, ya, tapi bagaimana berjuang. Sebab orang yang dimudahkan Allah SWT untuk hijrah, artinya dia dipersiapkan jadi pejuang, kan begitu? Ya, ini kan urutannya iman, hijrah, jihad. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, alhamdulillah, sholat terjaga, ya, ibadah-ibadah terjaga, lingkungan terjaga. Sebetulnya ini kita bukan disuruh masuk ke miniatur surga. Jangan sampai ada yang, wah alhamdulillah, saya udah masuk surga dunia nih sebelum masuk surga akhirat. Ya, apa artinya? Kalau di surga itu tinggal ganjaran, tinggal upah, ya, tinggal balasan, tidak perlu lagi beramal dan berjuang, ya. Tapi kita di dunia ini tidak boleh berhenti berjuang. Malah kalau kita mengatakan kita bersyukur pada Allah SWT, justru kita harus berjuang. Ini adalah amanah, ini karunia dari Allah SWT. Dan tidak salah kalau saya ingin bacakan buat diri saya dan kita semua, ya. Sebab kira-kira latar belakang kita, saya tidak tahu persis ya, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu di sini.
Tapi saya menduga sebagian kita latar belakang mirip-mirip dengan saya misalnya. Dulu belajar umum, tidak ngerti sholat pun kadang-kadang ya, tertinggal ya. Mungkin di antara ibu bapak ini ada yang masya Allah dari kecil memang sudah terjaga karena dari orang tuanya ya. Tapi yang tidak, tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan jalan ya. Dia hijrah dan sudah menjaga sholat dan ingin nilai Islam, dapat pasangan juga yang Islami, alhamdulillah ya. Ini karunia Allah SWT yang dipertanggungjawabkan ya. Salah satunya itu adalah ini, dan ini yang paling penting, bagaimana memperjuangkan nilai-nilai ini ya. Nilai-nilai keimanan itu, nilai-nilai Islam itu tidak cukup berarti pada diri kita. Kalau para sahabat begitu mereka mendapat nikmat iman dan akhirnya mereka hijrah ke Madinah dan sudah cukup stop sampai di sini ya. Toh kita sudah beriman dan tinggal menunggu perjalanan ke akhirat, karena kita semua akan ke akhirat, tidak akan sampai Islam barangkali ke sini ya. Tapi karena kesadaran bahwa bahagian daripada keimanan, bahagian daripada nikmat hijrah itu adalah berjuang, maka mereka terus berjalan ya. Di titik ini yang sudah mulia, mereka terus berjalan meraih kemuliaan yang lebih ya. Inilah salah satu konsekuensi hijrah yang perlu ditanamkan ya pada diri kita, tekad untuk terus berjuang. Saya yakin Bapak Ibu ini pejuang-pejuang, alhamdulillah. Maka saya ingin bacakan ayat yang tadi kepada para pejuang untuk lebih kuat berjuang. Dalam surah Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jatabakum. Berjuanglah di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya perjuangan, dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jatabakum, karena dia Allah SWT telah memilih kalian. Memilih kalian artinya memberikan karunia kepada kalian. Kalian di sini bukan Bapak Ibu saja, kalian yakni semua orang beriman yang telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berada pada posisi itu. Posisi yang luar biasa, sudah hijrah ya. Tidak boleh stop sampai di situ. Mari berjuang dengan sebenar-benarnya ya. Mari berjuang sebenar-benarnya. Dan perjuangan yang sebenar-benarnya hari ini, jihad yang sebenarnya hari ini, khususnya di negeri kita dan di umumnya negeri Islam, adalah perjuangan ilmu, perjuangan dakwah ya. Ada banyak jihad menurut Ibnu Qayyim ya. Paling tidak ada 4. Ada 4, jihadun nafs ya, jihadul syaitan, jihadul kuffar ya, jihadul munafiqin dan sebagainya. Kita ya sesungguhnya berada pada jihad dakwah. Jihad dakwah ini tugas kita. Tugas kita. Setelah kita berhasil mujahadatun nafs, jihad melawan diri kita. Bagaimana melawan diri kita? Kita belajar ilmu syar'i, alhamdulillah kita amalkan. Bagaimana melawan diri kita? Kita coba bersihkan penyakit-penyakit dari hati kita, ada tazkiyatun nufus. Ya, kita coba pengamalan, kita terus jaga yang halal, hindari yang maksiat. Itu semua mujahadatun nafs, jihad melawan diri atau melawan syaitan. Berikutnya adalah jihad al-bayan, jihad untuk dakwah. Ini tingkatan yang harus kita masuk ke dalamnya. Bapak Ibu, alhamdulillah berada di sebuah institusi Islam. Ini lapangannya luar biasa. Berhadapan dengan anak-anak kaum muslimin yang bisa dipersiapkan sebagai generasi pejuang ke depan. Nah, maka ini kesempatan yang luar biasa. Bagaimana setiap kita meniatkan dan mengupayakan itu. Dan tentu tidak terbatas pada anak-anak di sekolah ini kalau masih ada kesempatan. Karena siapa yang bisa melakukan lebih banyak, maka lebih banyak pula pahalanya di sisi Allah SWT. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kalau ada yang bilang, bisakah orang berjuang Ustaz padahal terima gaji?
tidak ada masalah. Ini sudah selesai dibahas oleh para ulama. Dari zaman sahabat sudah dibahas. Apakah muallimul Quran boleh terima gaji? Dan kita semua sepakat yang rajih boleh terima gaji. Tapi di mana nilai jihadnya? Adalah ketika dia dengan niat dan dengan kesungguhan di dalam melakukan tugas-tugas dakwah, penggemblengan, pembimbingan. Sebagai penutup dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu ikuti orang-orang kafir itu, tapi lawanlah mereka dengan Al-Quran, dan itu jihad yang besar. Bagaimana itu? Bukan membuat mushaf Al-Quran besar-besar pukul kepala orang kafir, bukan. Ya, tapi pelajari dan ajarkan Quran. Pelajari dan ajarkan Quran dengan makna yang sesungguhnya, agar lahir generasi terbaik ya di umat kita yang akan kembali membawa kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kalau Bapak Ibu, saya dan teman-teman kita semua berpikir dengan maksimal seperti ini, maka tinggal menunggu waktu bagaimana lahirnya generasi Rabbani yang kita harapkan semua, yang memang akan lahir kalau ada proses belajar mengajar Al-Quran yang benar. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Barakallahu fikum. Dan saya kira cukup. Kalau dibilang cukup, kalau dibilang lanjut saya lanjut. Ya. Cukup ya. Jazakumullah khairan. Semoga kita semua dipilih menjadi orang-orang al-muhajiruna fi sabilillah wal mujahiduna fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma arzuqna ilman nafi'an, Allahumma ja'alna mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna mu'minina haqqan, Allahumma arzuqna al-istiqamah, Allahumma ja'alna minal mujahidina fi sabilik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.